bahwa di Indomaret itu memiliki dua tahapan interview yang akan dilakukan di dalam waktu yang berbeda. Karena percaya tidak percaya, jika kalian menjawab interview dengan jujur semua, maka saya bisa pastikan kemungkinan kalian lolos itu akan sangat sedikit. Selain itu, saya juga memiliki kelemahan lain, yaitu kurangnya fasih dalam berbahasa-bahasa asing. Akan tetapi, sedikit demi sedikit, saya sudah mempelajari melalui. Sebelumnya, saya akan memberitahu ke kalian dulu ya teman-teman, bahwa di Indomaret itu memiliki dua tahapan interview yang akan dilakukan di dalam waktu yang berbeda atau berbeda waktu. Yang pertama adalah interview HRD atau interview yang dilakukan dengan HRD. Interview ini akan dilakukan ketika kalian sudah lolos dari tahap psikotes. Lalu yang kedua adalah interview user. Interview ini akan dilakukan ketika kalian sudah lolos dari tahap interview HRD, dan untuk pelaksanaannya akan dilakukan secara offline atau secara langsung di DC Indomaret tempat kalian melamar. Akan tetapi, perlu kalian garis bawahi ya teman-teman, untuk interview user ini sifatnya tidak semua cabang menerapkan ya teman-teman. Karena di cabang teman saya, waktu itu dia mendaftar lewat BKK. Interviewnya hanya dilakukan satu kali. Akan tetapi, ketika saya melamar dulu, untuk interview masih diterapkan sebanyak dua kali, yaitu interview HRD dan yang kedua adalah interview user. Perbedaannya, interview HRD adalah interview yang dilakukan ketika kalian sudah lolos dari tahap psikotes, dan pertanyaan yang akan kalian terima masih dalam pertanyaan yang umum. Karena pada tahap interview HRD ini hanya akan menilai bagaimana kepribadian kalian dan bagaimana psikologis kalian. Selain itu, kalian juga akan dinilai apa kelebihan kalian dan apa kekurangan kalian, serta kemampuan apa saja yang kalian miliki. Untuk pertanyaan dan jawabannya nanti akan saya sepil beserta alasannya mengapa dulu saya menjawab seperti itu, agar kalian memiliki gambaran ketika kalian nanti akan menghadapi interview. Untuk bahasanya, nanti kalian bisa memakai bahasa kalian sendiri, yang penting masih sopan ya teman-teman. Dan untuk situasi atau keadaannya, nanti kalian bisa sesuaikan juga dengan keadaan dan situasi kalian masing-masing. Walaupun nantinya kalian akan sedikit melakukan manipulasi, akan tetapi sebenarnya ini tidak buruk juga ya teman-teman. Karena percaya tidak percaya, jika kalian menjawab interview dengan jujur semua, maka saya bisa pastikan kemungkinan kalian lolos itu akan sangat sedikit. Karena tidak semua orang memiliki latar kepribadian yang baik yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, lanjut. Yang kedua adalah interview user. Untuk interview user, nantinya kalian akan diinterview oleh manajer wilayah dari cabang Indomaret yang kalian lamar, dan terkadang akan ada HRD juga yang akan mendampingi manajer tersebut. Salah satu tujuan mengapa HRD ikut mendampingi adalah memastikan bahwa jawaban kalian di dalam interview yang kedua ini sudah sesuai atau sudah sinkron dengan jawaban kalian pada saat kalian melakukan interview yang pertama. Selain itu, pada saat kalian melakukan interview user, pertanyaannya akan lebih spesifik dan akan lebih mendetail ya teman-teman. Bahkan terkadang privasi dari kalian juga akan ditanyakan pada saat interview ini. Contohnya seperti latar belakang keluarga, pekerjaan dan penghasilan dari orang tua, biaya hidup dari kalian dan keluarga selama 1 bulan, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kalian sudah tahu perbedaannya antara interview user dan interview HRD itu apa, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan dari interview HRD beserta jawabannya yang semoga dapat membantu kalian yang akan melakukan seleksi tahapan interview. Oke, sebelum saya menjawab, saya ingin memberitahu dulu ya teman-teman, agar kalian nanti tidak pusing dan tidak bertanya-tanya mengapa jawabannya sangat panjang dan sangat ribet. Jadi begini teman-teman, untuk menjawab interview yang baik dan tepat, setiap jawaban yang keluar dari mulut kalian itu harus ada polanya ya teman-teman, atau ada struktur kalimatnya yang berurutan. Mungkin kedengarannya sangat sepele, akan tetapi ini sangat penting, karena pada saat interview, salah satu yang menjadi patokan penilaian adalah skill kalian dalam berkomunikasi ya teman-teman. Dan ini berlaku untuk semua tahapan seleksi interview di Indomaret di semua cabang. Karena pada dasarnya ketika kalian nanti keterima kerja di Indomaret, kalian itu setiap harinya akan bertemu dengan pelanggan-pelanggan baru yang tentunya
skill komunikasi kalian itu sangat diperlukan. Oke, untuk yang nomor 1 jawabannya adalah seperti ini. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Awis Alvarindra. Saya lahir pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Usia saya saat ini adalah 25 tahun. Untuk alamat saya tinggal di Semarang. Saya berasal dari SMK Muhammadiyah Semarang, lulusan tahun 2019. Jurusan Teknik Otomotif Kendaraan Ringan. Untuk pengalaman kerja, saya pernah bekerja di PT AHM selama 2 tahun. Alasan saya keluar dari sana karena saya sudah habis kontrak, serta dari sistem perusahaannya sendiri yang setiap tahunnya selalu merekrut jasa-jasa dari anak muda atau fresh graduate untuk dijadikan sebagai karyawan. Sehingga untuk lanjut ke kontrak tahun ketiga dan menjadi karyawan tetap, kemungkinannya sangat kecil untuk semua kalangan, khususnya ijazah SMK. Motivasi dan alasan saya mengapa saya melamar kerja di Indomaret ada 2 hal. Yang pertama, tentunya untuk mencari nafkah bagi keluarga. Lalu yang kedua, menurut informasi yang saya dapat, selain Indomaret merupakan sebuah perusahaan yang sudah besar, perusahaan ini menerapkan sistem jenjang karir untuk karyawan-karyawannya, walaupun hanya sebatas pendidikan terakhir SMK, untuk bisa dijadikan sebagai karyawan tetap. Hal ini merupakan sesuatu yang sudah jarang didapatkan, mengingat banyak sekali dari perusahaan-perusahaan lain yang sekarang sistemnya hanya menggunakan karyawan kontrak, yang dimana hal tersebut sangat beresiko untuk karyawan karena sewaktu-waktu kontrak karyawan bisa diakhiri tanpa harus menunggu kontrak itu berakhir. Oke, itu bagi yang sudah pernah bekerja ya teman-teman. Untuk yang fresh graduate, jawabannya adalah seperti ini. Meskipun saya fresh graduate atau baru pertama kali ingin bekerja di perusahaan yang berbentuk retail, namun selama saya di sekolah, saya aktif dalam meningkatkan keahlian saya, terutama dalam bidang pelayanan, bidang ketelitian, bidang komunikasi, yaitu dengan cara membantu orang tua berdagang di pasar. Selain itu, saya juga selalu meningkatkan kedisiplinan dan kualitas fisik saya selama saya belum bekerja, yaitu dengan bangun pagi secara rutin setiap hari sebelum saya membantu orang tua, kemudian melakukan aktivitas olahraga jogging setiap pagi, serta sudah berhenti merokok kurang lebih hampir 1 bulan. Indomaret merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail atau di bidang minimarket yang didirikan pada tanggal 20 Juni tahun 1988 dan dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Minimarket ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produk kesehatan, dan masih banyak lagi. Minimarket ini dibuka pertama kali di Ancol, Jakarta Utara, dan sampai saat ini telah memiliki lebih dari 20.000 gerai yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Untuk kantor pusatnya, yang saya tahu, berada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Saya memiliki jiwa pelayanan yang tinggi, karena saya sudah terbiasa membantu orang tua dalam berdagang, serta saya juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, karena ketika saya membantu orang tua jualan, saya sudah terbiasa dalam berkomunikasi serta menawarkan produk kepada customer lama maupun customer baru, yang tentunya hal ini akan berdampak kepada saya ketika saya nanti diterima dan sudah bekerja. Saya yakin saya pasti dapat berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan kerja saya selama saya bekerja di toko. Kurangnya pengalaman saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang retail memungkinkan saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru serta SOP atau peraturan perusahaan yang bisa jadi akan membuat saya membutuhkan beberapa waktu untuk beradaptasi. Selain itu, saya juga memiliki kelemahan lain, yaitu kurangnya fasih dalam berbahasa-bahasa asing. Akan tetapi, sedikit demi sedikit, saya sudah mempelajari melalui internet, agar ketika saya sudah diterima bekerja nanti, saya tetap bisa melayani pelanggan dan berkomunikasi dengan baik kepada setiap pelanggan yang berasal dari luar negeri atau mancanegara. Orang tua saya memang memiliki usaha,
Akan tetapi, dalam kurun waktu beberapa bulan ini, usahanya sedang sepi yang menyebabkan pendapatan penjualan menjadi tidak pasti. Kemungkinan karena faktor persaingan yang semakin banyak, serta ditambah lagi adanya toko-toko online yang memungkinkan membuat usaha orang tua saya yang kian hari semakin menurun. Saya memiliki pengalaman dalam bidang berdagang. Meskipun hanya sebatas membantu orang tua berjualan di pasar, dan walaupun berdagang di pasar dan di minimarket memungkinkan ada perbedaan dalam sistem kerja dan sistem tata cara pelayanan pelanggan, akan tetapi dengan pengalaman yang saya miliki akan membantu saya dalam beradaptasi ketika saya bekerja di perusahaan ini. Selain itu, mungkin karena saya sudah terbiasa membantu orang tua dalam berdagang, saya jadi semakin tertarik bekerja di dunia penjualan, karena bagi saya bekerja di bidang penjualan itu merupakan kegiatan yang tidak monoton dan dapat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya. Ya, saya siap, karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab saya. Akan tetapi, ketika saya bekerja nanti, selain saya harus fokus ke dalam pekerjaan utama, saya juga akan berusaha menjaga fokus saya kepada setiap pelanggan yang datang. Tujuannya agar resiko barang yang hilang dapat terminimalis. Ya, saya bersedia, karena di rumah, orang tua tidak tinggal hanya dengan saya saja. Akan tetapi, masih ada saudara-saudara saya. Ya, saya bersedia bekerja dengan sistem shift, karena sebelum saya melamar di sini, saya sudah mencari tahu tentang perusahaan ini, apakah menerapkan sistem shift atau tidak, dan bagi saya itu tidak menjadi masalah. Dan untuk sistem libur, saya bersedia, tidak harus libur ketika hari Minggu atau ketika hari-hari besar, karena bagi saya waktu beristirahat tidak harus selalu di hari Minggu dan tidak harus di hari-hari besar, akan tetapi masih bisa diganti dengan hari-hari yang lain. Untuk masalah gaji, bisa Bapak atau Ibu pertimbangkan nanti ketika saya sudah diterima kerja di perusahaan ini, melalui kinerja saya dan melalui kontribusi kerja dan apa saja yang bisa saya berikan untuk perusahaan ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti ketika kalian sudah menghadapi interview, posisi badan kalian harus terlihat tegap dan tegas ya teman-teman, dan tangan kalian jangan bergerak-gerak seperti saat saya menjelaskan tadi. Oke, mungkin cukup segitu untuk interview user. Nanti akan saya buatkan videonya di lain kesempatan agar video ini tidak terlalu panjang. Saya Awis Alvarendra pamit. Thank you.